modul ajar yang ibarat kata itu resmi, silakan Bapak Ibu cari foto yang resmi-resmi lah seperti itu. Oke. Ya, Bapak Ibu. Aplikasi pertama yang nanti akan Bapak Ibu gunakan adalah Google Drive. Saran saya, Bapak Ibu masuk ke Google Drive-nya adalah menggunakan email belajar ID. Kenapa menggunakan email belajar ID? Karena di email tersebut kapasitasnya besar, 100 GB. Kalau yang email biasa itu hanya 15 GB. Padahal nanti Bapak Ibu semuanya akan dimasukkan ke dalam Google Drive. Sudah mengenal nih Bapak Ibu ya Google Drive ya? Saya kira udah mahir lah Bapak Ibu. Tidak baru kenal. Oh, baru kenal ya? Iya. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolahan itu punya lemari, ya itu Google Drive. Gue nyimpen dokumen-dokumennya Bapak Ibu. Itulah Google Drive. Yang selanjutnya adalah Google Slide. Google Slide ini nanti akan digunakan Bapak Ibu untuk ngedit lembarnya, lembar modul ajarnya, untuk nempel foto, untuk nempelin link, untuk memberikan deskripsi, nempelkan tanda tangan, menyematkan link assessmentnya, terus menempelkan informasi lain terkait dengan modul ajar. Oke, next. Ini namanya apa Bapak Ibu? Google Form. Ini digunakan untuk membuat soal assessment itu. Iya. Tentu ini juga Bapak Ibu sering lah. Tadi Bapak Ibu sudah ngisi link registrasi belum? Itulah tampilan dari Google Form. Sudah sering lah Bapak Ibu. Google Docs. Google Docs ini digunakan untuk memberikan assessment atau tugas yang sifatnya itu adalah penilaian kognitif ataupun penilaian psikomotor. Ini nanti akan kita fungsikan untuk menempeli informasi terkait tugas yang akan diberikan kepada peserta didik atau siswa. Next. Nah, ini yang biasanya nanti Bapak Ibu senang menggunakan spreadsheet. Akan digunakan untuk membuat barcode. Karena di modul ajar nanti ada barcode untuk pengganti tanda tangan. Oke, next. Nah, ini contoh salah satu tanda tangannya nanti akan kita masukkan, kita foto, remove background, akan kita masukkan ke Drive. Setelah dimasukkan Drive nanti akan dimasukkan ke dalam modul ajar. Tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Nah, ini tampilan dari modul ajar hyperlink. Seharusnya kalau tadi menggunakan laptop yang saya bawa, ketika nanti ngeklik ini nanti akan muncul ke modul ajarnya. Tetapi karena kita mau coba. Karena kita beda laptop, file-file yang ada di laptop saya tidak terhubung dengan laptopnya Pak Didik. Ini tampilannya Bapak Ibu. Ini judulnya adalah modul ajar kebugaran jasmani. Silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan materi Bapak Ibu semuanya terkait dengan modul yang akan dibuat. Nanti saya akan semuanya kasih template-nya. Nanti Bapak Ibu tinggal ngedit saja. Oke, foto yang tadi tadi disiapkan nanti akan ditempelkan di sini. Fotonya. Silakan Bapak Ibu bisa cari foto terbaiknya. Nah, ini nama Bapak Ibu. Ini ada yang biru, ada yang hitam. Kalau yang warnanya biru itu artinya ngelink. Jika diklik, maka akan menuju ke tautan yang Bapak Ibu linkkan itu, tautkan itu. Ini contoh yang warna biru. Nama, terus materi, terus di sini ada tulisan artikel, ada YouTube. Nah, ini ada ini namanya ini. Ini ada mind mapping, ada Google Form, ini ada praktik kalau nggak salah ini tulisannya, karena terlalu kecil. Dan ini yang namanya barcode tadi Bapak Ibu. Nanti akan saya kasih aplikasi buat Bapak Ibu semuanya untuk membuat barcode ini sebagai pengganti tanda tangan. Ini barcode tanda tangan saya, ini barcode tanda tangan kepala sekolah, ini barcode modul ajarnya. Kalau Bapak Ibu scan ini nanti langsung menuju ke modul ajarnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat modul ajar siapapun dengan cara scan-nya ini. Sementara yang ini adalah barcode terkait dengan aturan. Mengapa saya membuat modul ajar seperti ini? Karena di sini ada aturannya. Saya menggunakan peraturan Permendikbud nomor 14 tahun 2019, penyederhanaan modul ajar. Jadi saya membuat ini memang ya tidak hanya sekedar kreasi saya semata, tetapi memang berdasarkan aturan yang dikeluarkan surat edaran Mendikbud itu nomor 14 tahun 2019. Di situ disebutkan modul ajar itu hanya terdiri ini kegiatan pembelajaran, pendahuluan, inti dan penutup.
ada asesmen dan identitasnya. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, jika ini di print sama Bapak Ibu terus di-scan ke sini, Bapak Ibu klik yang warna biru, di situ sangat komplit, sangat banyak. Kalau Bapak Ibu cetak mungkin lebih dari 50 lembar, tetapi tampilannya cuma 1 lembar. Itu. Mengapa tadi Pak Didik menyampaikan efektivitas terkait dengan pembuatan modul ajar. Oke. Mungkin Kecamatan Patiuman adalah kecamatan pertama yang akan mencoba untuk membuat modul ajar hyperlink. Semoga saja nanti Bapak pengawas ya, Bapak Korwil setuju nggih pembuatan perangkat pembelajarannya itu menggunakan digitalisasi. Nah, portal ini blok alamatnya di copy, masukkan ke kotak dialog ini, pastekan, tempelkan, klik terapkan. Maka tulisan penjelasan orkes itu akan berubah menjadi warna biru dan digaris bawah. Ketika ini diklik, maka nanti akan langsung menuju ke tautan tadi. Gitu. Bisa dipahami? Perlu diulang atau cukup? Oh, ulang sekali lagi. Siap. Oke, diulang ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu cari tulisannya yang akan ditautkan. Contoh punya saya yang penjelasan orkes ini ya. Klik, di blok dulu Bapak Ibu. Di blok. Setelah di blok, klik kanan. Lalu cari link. Karena ada muncul dialog. Kalau sudah muncul dialog, kotak dialognya ini diisi dengan link yang ingin Bapak Ibu masukkan. Misalnya ini linknya, kita copy, masukkan ke kotak dialog tersebut, tempel, lalu terapkan, selesai. Begitu seterusnya berlaku ke link-link yang lain, baik dari YouTube, artikel, Google Drive, dan lain sebagainya. Paham ya? Oke. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu tanda tangannya mau menggunakan barcode atau tanda tangan asli yang terlihat? Asli. Kalau tanda tangan asli berarti Bapak Ibu nanti kalau dicetak ditandatangani. Tetapi Bapak Ibu juga bisa menempelkan tanda tangan. Contoh, ini barcode-nya saya hapus, ya. Saya sudah punya tanda tangan nih, sudah nyimpan di sini. Ini diklik saja, di drag and drop, masukkan. Atau bisa juga menggunakan sisipkan, di drive, cari tanda tangannya, klik lalu sisipkan. Oke, ini kalau menggunakan tanda tangan asli yang terlihat boleh. Nah, contohnya seperti ini. Menggunakan menu sisipkan. Yang terpenting Bapak Ibu sudah punya tanda tangan. Terus bagaimana Pak kalau misalnya menggunakan barcode? Kalau menggunakan barcode di SID/Patimuan itu di bagian bawah itu ada aplikasi Excel biasa Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menuju ke bagian bawah nama Bapak Ibu yang tadi diganti. Di situ ada Excel di situ. Ada nggak? Ada? Tulisannya apa Bapak Ibu Excelnya? File QR code Korwil Patimuan. Ini Bapak Ibu download. Setelah di-download nanti akan muncul file seperti ini Bapak Ibu. Perhatikan dulu ke layar. Nah, caranya bagaimana bikin QR kodenya? Link tanda tangan Bapak Ibu dimasukkan ke kolom A, maka akan muncul QR kode di kolom B. QR kode yang di kolom B tersebut kita kopikan, tempelkan di modul ajar. Begitu. Contoh. Oke. Misalnya ini ya, link tanda tangan saya misalnya. Saya kopikan, saya masukkan ke
kolom A, pastekan, maka akan muncul QR kodenya. Selesai. Tinggal ini di copy, salin, tempel di modul ajarnya. Misalnya di sini tempel, selesai. Begitu. Ini kalau di scan akan menuju ke tautan yang tadi, tanda tangan ataupun yang lainnya. Sampai di sini Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Atau mau diulangi? Diulangi yang mana Bapak Ibu? Ya. Oke, yang dikopikan adalah linknya. Tanda tangannya itu dimasukkan dulu ke dalam drive. Nah, gitu. Tadi makanya saya sampaikan drive itu adalah isi dari semua file atau berkasnya. Begitu. Kalau formatnya bebas, saran saya formatnya ini sudah di remove ya. Jadi nanti remove backgroundnya. Tapi enggak pun enggak apa-apa ya. Ini contohnya cara mengambil linknya Bapak Ibu. Jika tanda tangan Bapak Ibu sudah diupload, ini saya tidak memberitahu proses uploadnya ya. Saya kira Bapak Ibu sudah paham lah ya. Untuk upload file di drive, ya kalau sudah diupload, ini ada titik 3 kan? Klik. Di sini adalah cari tulisan bagikan salin link. Nah, link yang disalin ini yang akan dimasukkan ke dalam Excel tadi. Sini nih. Kita kopikan, kita paste. Maka akan ganti barcode-nya. Ini merupakan barcode tanda tangan kita. Begitu. Ya, monggo Pak, ada yang mau tanyakan? Bikin apanya? Ini sudah saya kasih, tinggal di download saja. Ada ini Bapak Ibu tadi Bapak Ibu di nama Bapak Ibu di bawahnya ini. Nah, ini kan ada nama-nama Bapak Ibu. Nah, di bawahnya kan ada. Iya, tinggal di download. Iya, gratis Bapak Ibu, itu tinggal pakai. Tapi jangan dibikin barcode untuk produk makanan nih Bapak Ibu nggih. Nanti produk makanan Bapak Ibu dibikin barcode ya silakan, monggo kalau Bapak Ibu mau. Atau membuat barcode terkait dengan fasilitas di sekolahan boleh. Misalnya ada barang benda apa dikasih barcode itu, nanti anak-anak suruh nyeken boleh. Sampai di sini Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Monggo. Jika tidak ada yang bertanya, ini ada penjelasan yang lainnya Bapak Ibu. Kita masuk ke assessment Bapak Ibu. Silakan bisa diperhatikan di layar Bapak Ibu. Itu ada assessment. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Karena mapel saya Penjas PJOK itu ada tugas geraknya. Yang pertama yaitu terkait dengan asesmen pengetahuan Bapak Ibu. Saya itu memberikan soalnya menggunakan Google Form. Yang tadi jika di depan saya jelaskan, yang ini Bapak Ibu, yang ini membuat soalnya di Google Form. Saya tautkan di modul ajarnya. Nah ini Bapak Ibu punya saya di sini. Nah contohnya ini, misalnya ini Google Formnya. Ini titik 3 ini kita klik, cari tulisan bagikan, cari salin link. Nah linknya itu kita kopikan ke modul ajarnya di sini. Kita blok, terus klik link, tempelkan seperti itu. Intinya adalah file apapun, link apapun, semuanya bisa ditautkan. Mau ngambil di Google Drive, di YouTube, artikel, semuanya bisa. Tinggal nanti kreativitas Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengkombinasikan semua aplikasi,
semua file yang dibutuhkan untuk pembuatan modul ajar. Begitu Bapak Ibu. Silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau membutuhkan penjelasan ulang, silakan disampaikan. Monggo. Misalnya membutuhkan penjelasan ulang terkait pembuatan QR code, menautkan link, menempelkan foto, mengubah tata letak tulisan, merubah ukuran huruf, silahkan. QR kodenya nggak bisa. Oke. Ibu menggunakan Microsoft berapa? Yang tahun berapa itu? Ini baru kayaknya. Lihat dulu ya, Pak. Ada yang sudah bisa bikin QR code? Ya, ini filenya file yang punya jenengan belum di-download ini, Bu. Masih di masih di drive. Download dulu, Bu. Kalau dirubah di sini berarti nanti teman-teman juga rubah. Di-download dulu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk pembuatan QR code, file Excel-nya di-download dulu. Di-download, setelah di-download, masukkan link, maka akan muncul QR kodenya. Monggo jika ada pertanyaan. Nah, ini belum di-download. Ini belum. Oke, saya kasih tahu dulu cara downloadnya Bapak Ibu. Nih, tadi belum ya? Apa belum? Oke. Kalau belum di-download, itu berarti file satu diedit sana, diedit sini. Jadi makanya berbenturan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini filenya di-download dulu, jangan diedit langsung di sini. Nih lihat Bapak Ibu, titik 3 download. Karena saya udah download, saya nggak klik. Ya, download. Baru hasil downloadannya itu diedit. Iya, digunakan. Kita rebutan. Iya, rebutan Pak. Ayo bal-balan. Bal siji rebutan. Sudah Bu, bisa? Dalamnya siapa? Luarnya siapa jadinya? Oke. Pak Didik, ini ada grupnya enggak? Bisa masuk ada grupnya enggak? Atau dikasih link untuk drive-nya tadi? Link untuk masuk ke isinya yang tes Patimon itu. Saya kirim ke Pak. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Bisa Pak? Tadi Pak? Bisa? Oh, alamatnya mungkin tadi ya.
Oh, sidane ngesuk. Ngesuk. Kayaknya sih kita ngomong-ngomong Cilacap ini mantap ya. Iya. Oke, terkait pembuatan QR code, jika munculnya agak lama, itu karena terpengaruh akses internetnya. Oke. Kalau internetnya cepat, insya Allah ya tidak ada kendala, langsung muncul. Kalau sudah muncul, tinggal klik kanan, copy, tempelkan. Klik kanan, copy, tempelkan. Gitu. Iya, itu punya ibu, nanti di-scan sama teman-teman, langsung muncul. Scan-nya udah ada, besarkan dulu ini Bu, ya ini dibesarkan. Kalau ada printer bisa salah satu nanti punya teman-teman di print, nanti diletakkan di scan, itu bisa. Bu AWA berarti internetnya Bu, iya. Oh berbarengan ya Bu, senang berbagi berarti. Dibesarkannya melalui ini Bu, melalui kalau ini kalau mau besarkan ini kan agak lama punya saya juga. Oh sinyalnya terputus punya saya malah. Pakai tethering HP ini masalahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat perubahannya kedip itu. Kalau kedip itu sudah berubah. Tetapi kalau belum berubah Bapak Ibu copy munculnya sama. Punya saya masih kepala sekolah saya. Jadi sinyal berpengaruh terhadap munculnya barcode. Ini Bapak Ibu, contoh Bapak Ibu, saya akan mengganti QR kodenya dengan mengambil sembarang misalnya linknya. Saya kopikan linknya, masukkan ke Excel. Perhatikan perubahannya Bapak Ibu. Kontrol paste. Nah, kedip itu berarti sudah ganti. Nah, mungkin ada kendala di jaringannya Bapak Ibu, masih proses, tapi Bapak Ibu sudah buru-buru mengkopinya, sehingga hasilnya masih sama. Seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan juga sebenarnya setiap QR code itu beda-beda loh Bu. Warna hitamnya, kotak-kotaknya, bolong-bolong itu beda-beda. Iya. Silakan dicoba kembali. Bagi yang membutuhkan bantuan silakan sampaikan. Nggih, monggo-monggo. Soal ataupun assessment di Google Form berarti tinggal ditautkan. Tapi Bapak Ibu yang belum
bisa membuat Google Form-nya, akan saya tutorialkan cara pembuatannya. Bagi Bapak Ibu yang sudah bisa, tinggal lanjutkan saja. Tapi yang belum bisa, silakan bisa diperhatikan ke depan. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada beberapa aplikasi yang digunakan di dalam pembuatan modul ajar. Salah satunya adalah Google Form. Google Form ini lambangnya adalah ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ke titik 9, ya ini titik ajaib ya. Ini Bapak Ibu. Yang ini Bapak Ibu formulir. Ya, yang formulir. Ini untuk membuat soal untuk anak. Kalau Bapak Ibu tadi ngisi registrasi untuk pelatihan ini, itu adalah tampilan dari Google Formulir. Karena punya saya udah bahasanya bahasa Indonesia, tulisannya formulir. Ya. Bapak Ibu silakan bisa pilih salah satu template yang ada yang disediakan, atau boleh pilih yang kosong bebas. Ini misal saya ambil yang kosong. Kalau kosong itu kita bisa edit sendiri guys, sesuai dengan keinginan kita. Yang atas ini untuk mengasih judul. Kalau SD sih apa temanya ya Bapak Ibu? Saya SMP kurang paham kalau SD. Kalau tema untuk SD yang biasa digunakan untuk asesmen atau penilaian? Sekarang ke materi sih Pak. Materi. Ya kurikulum merdekanya. Materi ini apa contohnya Pak? Misalkan ke matematik tentang pecahan. Saya suka matematika, pecahan aja gitu. Iya, boleh lah. Iya, pecahan kelas berapa gitu? Kalau pecahan kelas 5 gitu? Kelas 4 juga ada. Kelas ya 45. Sekarang mungkin fokusnya kelas 5 gitu. Misalnya dikasih judul ini pecahan. Maka Google Formulir Bapak Ibu nanti akan judulnya adalah pecahan ini yang ditulis di sini. Kalau sudah memberikan judul di sini, Bapak Ibu silakan lanjut ke bagian bawahnya. Nah ini, kalau Bapak Ibu menghendaki ada isian identitas, tulis saja di sini nama. Dia tidak dilakukan nggak apa-apa. Nah, nama secara otomatis, maka di bawahnya itu ada isian. 2 kali ya. Nanti kalau kita klik di HP-nya, seperti isian registrasi tadi. Nah ini Bapak Ibu ada tombol wajib diisi. Kalau tidak diklik itu bisa dilewati. Kalau diklik maka akan muncul tanda bintang merah nanti di isiannya, yang artinya itu wajib diisi, tidak boleh dilewati. Gitu. Yang selanjutnya bagaimana? Kalau misalnya identitas lainnya, misalnya kelas, nama terus kelas, tulis saja kelas di sini. Iya, dengan cara klik tanda plus, maka akan muncul dialog selanjutnya, kita isi kelas. Kalau kelas ini, kalau misalnya saya di SMP kan kelasnya 24, maka saya bisa ngasih pilihan sampai 24. Tapi karena di sekolah Bapak Ibu mungkin karena kelasnya cuma 1 sampai 6, tulis saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Ini juga wajib diisi seperti itu. Terus selanjutnya bagaimana jika langsung pertanyaan? Kalau langsung pertanyaan, Bapak Ibu jangan pencet yang ini, jangan yang plus, tetapi ke bagian dulu ini, bagian, maka akan muncul di bawahnya ini. Misalnya ini tulisannya soal, misal soal. Nah, kalau sudah ke bagian yang ini, tinggal ditambah plus. Misalnya pecahan 1,5 misalnya, setengah ditambah 1/3 misalnya. Maka jawabannya berapa Bapak Ibu? Berapa? 5/6. Betul apa salah Bapak Ibu? Iya enggak? Iya kan ya? Ya, apa jawabannya setengah lagi? Apa 2/5?
Ya misalnya 2/5 misalnya pilihannya G. Misalnya 3/5 misalnya. Terus 5/6 ini yang benar ya. Terus atau 6/5. Nah ini bentuknya pilihan ganda. Ini wajib diisi dan seterusnya. Nah jika Bapak Ibu ingin melihat hasil dari pembuatan Google Form tersebut, klik tanda pratinjau gambar mata 1. Nah ini tampilannya seperti ini. Tulis namanya, misalnya Adi. Nah, Adi, terus misalnya kelas 5 tadi ya. Maka muncul kelas 5 dipilih. Yang selanjutnya, karena tadi kita klik bagian, maka muncul tulisan berikutnya langsung soal. Setengah tambah sepertiga, jawabannya 5/6. Setelah itu kirim. Selesai. Nah, bagaimana Bapak Ibu akan menautkan Google Form ini? Karena ini sudah tersimpan otomatis tanpa Bapak Ibu simpan, maka sudah muncul di sini. Ini disimpan di mana tadi ya? Ini. Nah, ini pecahan. Pecahan kita ambil linknya. Salin. Lalu kita tautkan di modul ajaran. Sama game menautkannya deh. Kalau di sini sudah biru bagaimana Pak? Untuk mengganti linknya, klik saja, klik, terus klik apa namanya, tanda pensil ini, edit link. Nah, ini diganti. Ini dihapus dulu boleh, dipasangkan langsung juga boleh. Maka akan ganti kuisnya yang tadi pecahan. Nah, yang pecahan tadi seperti itu. Ini Bapak Ibu terkait dengan kuesioner atau assessment yang menggunakan Google Formulir. Jika ada pertanyaan silakan. Monggo jika ada pertanyaan. Monggo terkait Google Formulir Bapak Ibu. Pada intinya sebenarnya kalau Bapak Ibu pahami, aplikasi apapun atau file apapun yang ada linknya bisa ditempelkan, ditautkan, dilinkkan, semuanya bisa seperti itu. Tetapi Bapak Ibu memang harus bisa memahami pembuatan masing-masing aplikasi ini. Ada drive untuk menyimpan seluruh file, untuk slide itu untuk template modul ajarnya, Google Form itu untuk membuat soalnya, Google Doc itu berisikan tentang instruksinya, misalnya nanti yang ditautkan. Spreadsheet ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk membuat tabel terkait tugas anak juga bisa. Tetapi spreadsheet di sini adalah digunakan untuk membuat QR code-nya oleh saya. Contoh Google Doc, kalau tadi Google Form, sekarang Google Doc-nya itu kita gunakan untuk membuat petunjuk ajar ataupun tugas kepada anak. Ini karena saya sudah membuat, sudah ada. Bagaimana cara membuatnya jika belum ada? Tetap kembali ke titik 9 ini, Bapak Ibu. Kalau titik 9 di bahasanya apa gitu? Kotak ajaib lah. Kotak ajaib. Iya, boleh kotak ajaib. Tadi Saka. Iya. Kotak sih bahasa Inggrisnya apa gitu? Box. Nah ini ya Pak. Kotak 9 nih Pak. Nah di sini Bapak Ibu dokumen. Karena punya saya bahasa Indonesia, tulisannya dokumen. Tetapi kalau bahasanya punya Bapak Ibu bahasa Inggris tulisannya docs. Klik saja Bapak Ibu. Klik docs. Maka akan muncul seperti tadi. Muncul beberapa template. Tapi saya lebih suka yang kosong. Kalau yang kosong itu tampilannya mirip kayak Microsoft Word. Nah, seperti itu. Tinggal ketik saja Bapak Ibu sebisanya. Kalau sudah itu otomatis nyimpan. Kalau sudah disimpan, maka akan muncul di sini Bapak Ibu. Kalau kita bukanya tadi di sini, maka munculnya di
penyimpan ini langsung diambil saja linknya, salin link, tempelkan lagi di modul aja seperti itu. Ini saya ganti, tempelkan, terapkan. Jika kita klik tugasnya, maka akan muncul Google Doc yang tadi yang kita buat. Ini instruksinya seperti itu. Google Formulir, Google Doc sekilas sudah kami jelaskan. Monggo jika ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Kalau Bapak Ibu senang ngulik, ngotak-ngatik terkait dengan Microsoft, apa namanya itu, Google for Education, itu semua aplikasi di sini sebenarnya itu menunjang apa ya? Tugas Bapak Ibu sebagai guru. Gmail udah pasti, guys. Ini terkait dengan surat menyurat elektronik, Drive itu terkait untuk penyimpanan, Classroom itu kelas mayanya, Google Dokumen pengganti Microsoft Word-nya, Spreadsheet itu pengganti Excel-nya, selain PowerPoint, kalender itu untuk mengatur kaldiknya, chat ini mirip WA, Google Meet itu untuk pembelajaran maya, mirip Zoom seperti itu. Kalau Bapak Ibu nanti masuk ke pendidikan guru penggerak akan lebih kenal dengan, lebih familiar dengan Google Meet. Ya. Kalau formulir digunakan untuk pembuatan tadi kuesioner. Untuk familiar, familine. Mungkin nanti kalau Korwil Patimuan Pak Didik, Korwil Patimuan mungkin akan membuat lebih apa namanya ya, lebih rinci lagi, lebih dalam lagi terkait dengan lebih apa namanya ya, lebih luas lagi. Kalau ini kan modul ajar berarti hanya perangkat satu, Google Sites yang ini. Nanti ini akan lebih rinci lagi terkait dengan perangkat pembelajaran. Bukan lagi hanya modul. Kalau modul kan yang dipegang kita saat ngajar. Tapi kalau Google Sites itu nanti digunakan sebagai lemari kita untuk menyimpan perangkat pembelajaran. Seperti itu. Seperti blog ya Pak? Betul, seperti blog tetapi lebih private. Iya, untuk kita masing-masing. Jadi yang membutuhkan saja akan kita kasih. Web ya, semacam web. Yeah, semacam web. web. Tetapi lebih bersifat pribadi seperti itu. Tapi itu nggak berbayar ya? Tidak berbayar gratis, apalagi menggunakan Belajar ID. Itu konten-konten yang di luar Belajar ID itu berbayar, tetapi di Belajar ID gratis seperti itu. Itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu juga ikut pelatihan semacamnya, seperti ini akan lebih lihai dibandingkan saya. Saya sendiri baru belajar yang Google Master Trainer itu level 1-nya. Tapi alhamdulillah sudah bisa menggabungkan beberapa aplikasi untuk menghasilkan sebuah produk. Ini nanti Pak Didik jam berapa Pak Didik? Saya kak waktunya? Kalau sudah cukup, teman-teman juga sudah ini, nanti saya lanjutkan. Oke. Saya 11.30 saja cukup guys. Oke Bapak Ibu, nanti untuk pemantauan hasil kerja Bapak Ibu akan dipantau melalui Google Drive milik saya. Nanti saya hasilnya akan sampaikan ke Pak Didik bagaimana kedepannya. Dan selanjutnya mungkin saya promosi terkait tadi yang saya sampaikan di awal ya, terkait dengan Wardah Inspiring Teacher. Silakan Bapak Ibu nanti yang berminat masih ada waktu sekitar 5 hari untuk pendaftaran. Dan harapannya nanti Bapak Ibu yang hadir di sini, terutama yang mungkin putri ya Pak ya. Tetapi putra pun nggak masalah sebenarnya daftar. Ya, itu pelatihan serupa yang menurut saya sangat berharga. Karena semua peserta mendapatkan hampers yang isinya kosmetik Pak. Iya, produk dari Wardah. Saya pun kemarin dapat Bu, tetapi karena saya bukan pemakai, akhirnya saya berikan kepada istrinya. Gitu. Istrinya siapa? Istrinya saya Pak. Gitu. Iya.
diaplikasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Rangkaian acara selanjutnya yaitu pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dalam latihan asesmen murid. Kepada Bapak Didik Maulana SPD MPD, kami persilahkan. Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit dari saya, insya Allah 15 menit cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemaparan yang luar biasa dari Pak Imam Herianto, yang mana kita banyak pengetahuan baru Bapak Ibu. Ini salah satu cara kita itu supaya kita nggak pikun sebetulnya. Iya? Tenang. Iya Pak. Jadi kalau yang pikun, maaf tadi ya, ini agak biar fresh sedikit ya. Ada saya supaya gitu ya. Jadi ketika yang pikun itu biasanya penyebabnya otaknya jarang dipakai. Iya. Jadi mengkerut Pak. Jajan. Apa ini nek ora jarang digo mesti mengkerut. Apa iyalah? Otaknya Pak. Lah. Burung genah gue lah. Makanya harus sering dipakai. Salah satunya kita belajar hyperlink. Jadi kata kuncinya mengelingkan dari berbagai aplikasi. Selanjutnya yang tidak kalah penting, ini adalah pemanfaatan fitur PMM. Ketika kita masuk belajar ID yang tadi kita masuk, itu secara tidak langsung kita menghidupkan website kita, email kita, email belajar ID kita. Yang mana salah satu di situ adalah fitur PMM yang sebentar lagi September itu siswa-siswi kita kelas 5 menentukan masa depan sekolah kita di 2024, yang mana ada 30 sampel siswa itu akan melaksanakan ANBK. Ketika 30 siswa itu literasi, numerasi dan sebagainya itu hasilnya bagus, kemarin dari Butin informasi signifikan kenaikannya itu akan mendapatkan bos kinerja yang alhamdulillah tahun 2023 ini satu kabupaten ada 154 SD, 15% antara SD, SMP, SMA se-Jawa Tengah kalau tidak salah kemarin. Kita banyak di Cilacap. Salah satu indikator keberhasilannya tadi adalah nilai ANBK yang signifikan dari kalau yang tahun ini dari 2020-2021. Berarti untuk besok tahun 2024 berarti kita prosesnya akan kita hadapi di bulan September ini. Nah untuk itu salah satunya siswa-siswi kita dipersiapkan, dan PMM di situ itu sudah memunculkan fitur untuk membantu kita sebagai pendidik guru untuk melatih anak dalam latihan PMM khususnya pada literasi dan numerasi. Oke, kita pindah ke layar Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah biasa login ke PMM, monggo yang sudah langsung saja ke login ke PMM. Sudah terbiasa Bapak. Ini kayak gini Bu. Bapak Kalau yang sudah bisa terbiasa. Boleh juga lewat HP boleh. Lewat HP juga boleh. Kalau kurang share ya. Oke, di sini kita langsung aja spesifik ya, karena waktunya juga terbatas. Supaya kita bisa nge-share link soal latihan anak secara online kepada siswa-siswi kita, itu di sini ada beberapa fitur. Kita klik yang asesmen murid. Tapi sebelum klik asesmen, Bapak Ibu harus punya kelas. Harus buat kelas dulu. Di bawah sendiri ini ada beranda, ada ide praktik, ada kelas, ada info terkini, ada akun. Nah Bapak Ibu klik yang kelas, klik kelas. Nah nanti di sini ini saya sudah ada beberapa kelas. Nah ini Bapak Ibu kalau belum ada tombol biru, klik tambah kelas di bawah sendiri Bu.
asesmen murid baru ada kelasnya ya. Oke, sudah dan bisa tambah kelas Bapak Ibu. Kita klik tambah kelas. Nanti silakan kasih nama kelasnya. Boleh kelas 5, kelas 4. Ya, kemudian tingkatan kelas. Jadi silakan, misalkan nama kelasnya kelas 5, kasih 5 lah ya. Tingkatannya ini di sini kelas 5, ada TK. Terus tahun ajarannya 2023-2024 berarti. Terus simpan. Ini tingkatannya diklik aja, ada pilihannya, ada kalau AKM berarti kelas 5. Kelas 5 kalau ibu sekarang bukan kelas 4 ya kelas 4 ya apa-apa. Karena nanti di literasi itu ada literasi kelas 1 2, literasi kelas 3 kelas fase B gitu ya. Berarti kelas 3 4, ada kelas 5 6, ada 3 fase. 2 3 2 4 ya Pak. Ya, boleh. Kalau sekarang ibu kelas 1 juga nggak apa-apa. Enggak maksudnya ini di sini. Ya, untuk tahun ajarannya 2023-2024 sekarang. Terus simpan. Terus simpan. Oke. Oke, sudah disimpan. Terus tambah murid. Oh iya yang orang di sini itu. Nah, untuk tambah murid itu akan otomatis tersendiri murid nanti kalau nilai kita bagikan. Jadi kita tidak perlu tambah murid. Jadi udah sampai sini sudah ada ruang kelasnya, kita kembali ke asesmen. Atau di sini tadi ada fitur. Nah, di sini kita kembali ke asesmen ke awal. Klik asesmennya. Nah, di sini ada cari AKM kelas. Sudah asesmen, nanti di bawah bukan cari asesmen belajar, kalau boleh diklik juga boleh. Ini cuma di sini hanya fasenya. Misalkan Bapak Ibu mau menerapkan fase A, fase B, fase C, ini boleh dipilih. Kalau kelas 5 berarti fase C. Yang tadi dulu yang ini. Terus kembali lagi. Ini hanya untuk menentukan saja, langsung saja ke ini Bapak Ibu, bawahnya cari AKM kelas. Sudah ada? Diklik Bapak Ibu. Nah, di sini muncul ada Bapak Ibu mau misalkan mau mempraktekkan atau mau mengirim soal yang fase A. Di sini pilihannya ada fase A, fase B, fase C. Berarti fase C kita pilih misalkan fase C ya Bapak Ibu. Fase C dipilih, terus terapkan. Nah, mau lagi bawahnya mau numerasi literasi, di sini ada 2 poin, hanya numerasi literasi. Misalkan literasi tentang bahasa Indonesia lah ya. Kita terapkan literasi, kita pilih. Nah, di sini ada beberapa materi Bapak Ibu, ada teks informasi, teks sastra, teks fiksi, teks informasi. Ini kita klik misalkan yang pilih yang atas, salah satunya bebas. Nah, di sini Bapak Ibu sebelum melihat apa soalnya, Bapak Ibu bisa melihat detail kompetensinya atau materinya. Nah, ini berarti anak-anak di situ ada cakupan materi kompetensi yang harus dikuasai siswa, dan di situ sesuai jumlah soalnya. Misalkan yang soal 1 merefleksi dan sebagainya, soal 2 soal, 3 soal dan sebagainya. Itu untuk detail kompetensi setiap soalnya. Nah, itu dilewati ya. Kemudian
Setelah dicek, oh ini bagus, gunakan asesmen ini yang paling bawah, yang warna oranye. Diklik gunakan asesmen ini. Nah, ini ada dua alternatif. Bapak Ibu bisa online ataupun di offline. Offline berarti nanti di download, di print. Di download soalnya di print. Tapi kalau mau dibagikan online dan anak-anak di rumah biar bisa mengerjakan pakai HP, nah ini kita klik lanjut. Yang online kita klik lanjut. Nah, tadi kelasnya kan sudah muncul loh Bapak Ibu ya. Nah, itu muncul kelas mana yang mau kita pakai. Tadi yang kelas baru ini ya, ini yang bawah ini. Kita centang. Kita centang kelasnya, kemudian lanjut. Nah, buat tautan. Buat tautan. Nah, di sini sudah ada linknya. Nah, bisa klik WhatsApp atau bisa disalin link. Misalkan salin link ya. Salin link terus Bapak Ibu buka di WA web atau di grup Bapak Ibu lah ya. Grup kelas atau grup apa sekolah, nanti dipastikan dengan deskripsi apa. Gitu. Misalkan di Pak Paimin, saya kirim ke Pak Paimin. Di kontrol paste, di kontrol web. Ini sudah ada linknya. Nah, kemudian kalau ini dibuka, misalkan ini dibuka ya, klik ini dibuka. Nah, nanti ini akan muncul seperti ini. Anak suruh ini ada nomor asesmen ya Bapak Ibu, jangan diubah nomor asesmen ini, jadi dibiarkan aja. Nomor asesmen itu yang atas sendiri, kurang besar ya. Nomor asesmen ini jangan diganti, ya. Kalau misalkan kok nggak sengaja kehapus, terus lupa, itu keluar saja, login lagi, itu bisa lagi. Kemudian nama lengkapnya diisi, tanggal lahirnya diisi, tanggal lahirnya nggak harus misalkan, ya. NISN ini tidak ada centang merah, berarti itu bisa diabaikan. NISN-nya bisa tidak diisi. Terus berikutnya, ini tinggal mengerjakan soal. Kita kembali lagi ke sini. Nah, itu. Terus bagaimana Pak kalau misalkan sudah diisi semua? Nah ini Bapak Ibu tinggal mengevaluasi dan menganalisis. Nah ini saya sudah mempraktekkan di Nah ini yang kemarin mengenai bilangan. Misalkan di sini sudah mengumpulkan 33 mengumpulkan teks informasi, kita klik di sini. Nah di sini kita bisa menganalisis dan kita bisa mengoreksi. Ada 32 murid sudah dinilai dan 20 murid belum mengumpulkan. Ini ada yang ganda biasanya. Ada yang ganda biasanya nulis hurufnya beda. Jadi nanti ada siswa yang berubah. Tapi Bapak Ibu bisa cek. Nah di sini ada nilainya sudah. Ada Sabina, selfie, setiap anak sini ada nilainya juga. Nah, jadi siapa yang nilainya paling kecil, misalnya Irfan Rizky nilainya 30, kita bisa klik. Kenapa ini bisa 30 nilainya? Salahnya di mana saja? Nah di sini ada setiap soal sudah dijelaskan. Belum bisa menerapkan penggabungan informasi yang dipahami. Soal nomor 10 di sini. Atau misalnya langsung lihat jawaban murid. Nah di sini lihat langsung jawaban nomor 1, jawaban Irfan itu malas bergerak, salah. Yang benar ini yang tidur kurang nyenyak. Nah, itu bisa menganalisis. Terus bagaimana kalau misalkan di download Pak, kita sampaikan hasilnya ke siswa.
Oke. Bentar bos. Balik bro. Jadi Bapak Ibu bisa nanti pulang dari sini sambil kirim ini tanpa kita harus membuat print, tanpa harus kita apa ya? Iya. Hanya kita melihat. Nah, jadi tinggal kalau yang ABCD-an itu otomatis dinilai oleh sistem. Tapi yang uraian itu kita yang menilai. Jadi kita akan klik benar salah. Itu nanti di yang uraian. Biasanya pada soal-soal terakhir itu. Nah, untuk downloadnya itu di situ ada nanti karena sudah dibatas waktunya. Atau kan nanti saya kirim link untuk cara download di dalam PN aja supaya bisa keseluruhan untuk pengelolaan PN biar bisa dipelajari oleh semuanya, tidak hanya yang di sini. Itu saja untuk pemanfaatan fitur PNM khususnya di fitur asesmen murid. Ada pertanyaan mengenai asesmen? Bisa semua, tidak hanya Google Belajar ID. Cuma diharapkan sekarang kan siswa kan punya link belajar ID sendiri ya. Itu kalau bisa HP-nya disetel itu supaya mengaktifkan link siswa tidak mati. Karena kemungkinan yang misalkan sekarang siswa kelas 1 nih atau kelas 3 itu dikasih link tapi sekarang diaktifkan tapi jangan dipakai. Itu akan bisa-bisa mati linknya atau webnya itu, emailnya. Ya. Nah, salah satu kita belajar di sini pun kita mengaktifkan belajar ID kita masing-masing. Seperti itu manfaatnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kalau tidak ada berarti semuanya bingung. Kadang-kadang bingung itu berarti sehat. Kalau bingung nggak sehat. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin nggih Bapak Ibu, di sini saya akan melaporkan tentang keuangan KKG guru kelas nggih. Untuk pemasukan sampai dengan bulan Agustus itu sebesar Rp9.945.000. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa untuk uang kas KKG guru kelas ini tidak hanya didapatkan dari iuran Bapak Ibu semua, tapi ini kita juga mendapatkan subsidi dari KKG distrik tiap satu semester apa enggak Pak? Tiap satu semester itu 1 juta itu khusus dari bahan ajar nih Bapak Ibu. Ya, dari penyusunan bahan ajar. Kemudian untuk yang sudah dikeluarkan itu sebesar 6.070.000. Kemudian kita masih ada saldo 3.875.000. Kemudian ini saya juga melaporkan untuk beberapa gugus ya yang sudah store, bahkan sudah ada yang lebih dari bulan Agustus itu gugus Kartini nggih, ini sudah sampai bulan Oktober, ini sangat luar biasa nggih. Untuk gugus Ya, untuk gugus Kartini nggih. Kemudian untuk gugus Yosudarso ini sampai bulan Mei, sudah sampai bulan Mei, begitu juga dengan gugus Gajah Mada. Kemudian ini yang masih Patimura. Ya, gugus Patimura ya, karena ini Patimura, tidak bagaimana ini? dijadikan satu. Kalau yang lain-lain itu kan dijadikan satu, nanti biasanya bendahara gugus setor ke bendahara KKG kecamatan. Kalau khusus gugus Patimura ini saya kurang paham kenapa seringnya ini terpisah-pisah seperti Ini ya, ketuanya ini. monggo, untuk Ini kedepannya ketuanya ini. supaya Ini ketuanya lebih ini. efektif dijadikan satu ya. Ketuanya ini. Mungkin itu laporan keuangan dari saya. Ini bukunya juga kalau misalkan untuk pengeluaran apa ini sudah ada semuanya di sini. Laporan keuangan untuk KKG dari saya. Kemudian selanjutnya ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Marilah kita
Kita akhiri acara dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng kondur.